Coba deh, lihat tumbuhan di sekitar kalian. Kelihatannya diem aja, tenang gitu kan. Tapi gimana kalau gue bilang di dalam setiap daun dan batang itu sebenarnya ada pabrik kimia yang super canggih. Kerja 24 jam 7 hari seminggu. Jauh lebih canggih dari lab manapun yang pernah dibuat manusia. Jadi, lupain soal tanaman itu pasif. Kita bakal bongkar rahasia ahli kimia paling hebat di planet ini. Yuk kita mulai tur pabriknya. Oke, kita mulai dengan sebuah teka-teki evolusi. Gini deh, hewan kalau terancam, iya dia bisa lari. Manusia bisa sembunyi, bisa melawan. Tapi tumbuhan, dia nancep di tanah. Stuck, nggak bisa kemana-mana. Jadi pertanyaannya, dengan semua ancaman di sekelilingnya, dimakan hewan, jamur, serangga, gimana caranya dia bisa bertahan hidup bahkan berkembang biak? Jawabannya, jujur jenius banget. Kalau kamu nggak bisa lari, ya kamu harus melawan. Dan tumbuhan memilih untuk bertarung pakai senjata kimia. Mereka mengubah seluruh tubuhnya jadi pabrik molekuler yang super kompleks. Mereka produksi senjata, sistem komunikasi, perisai pertahanan, semuanya dalam bentuk senyawa kimia yang unik. Selamat datang di pabrik tumbuhan. Oke, di bagian pertama ini kita bakal ngintip ruang mesinnya dulu. Ini adalah operasi-operasi paling dasar yang bikin tumbuhan itu tetap hidup. Tanpa semua proses ini, ya departemen-departemen lain di pabrik ini nggak bakal bisa jalan. Ayo, kita masuk. Nah, di setiap pabrik tumbuhan itu ada dua divisi utama. Yang pertama, metabolisme primer. Anggap aja ini bagian logistik dan konstruksi. Mereka yang bikin bahan bakar kayak glukosa dan batu bata kayak protein buat tumbuh besar. Penting banget sih, tapi ya gitu-gitu aja. Nah, yang benar-benar bikin kita takjub itu divisi keduanya, metabolisme sekunder. Ini nih Departemen R&D, intelijen, sekaligus pasukan khususnya. Disinilah semua keajaiban kimia itu diciptakan. Oke, sekarang kita masuk ke area yang lebih rahasia, Departemen Riset dan Pengembangan. Ini gudang senjata rahasianya tumbuhan, disinilah mereka menciptakan produk-produk spesialnya. Senjata kimia, parfum buat komunikasi, bahkan obat-obatan. Para ilmuwan nyebut semua senyawa ini fitokimia. Fito itu artinya tumbuhan. Jadi ya, secara harfiah artinya bahan kimia dari tumbuhan. Simpel kan? Produk andalan pertama mereka namanya fenolik. Ini tuh kayak pekerja serbagunanya pabrik. Pernah lihat warna merah tua di buah beri atau warna ungu pekat di terong? Nah, itu kerjaannya fenolik. Mereka juga berfungsi kayak tabir surya internal loh, buat ngelindungin sel tumbuhan dari radiasi UV matahari. Jadi intinya, mereka ini tim keamanan dan pemeliharaan utama pabrik. Terus, ada terpenoid. Ini departemen komunikasi dan wewangiannya. Kalian tahu aroma khas hutan pinus? Atau segarnya daun mint pasti remas? Wangi jeruk? Itu semua adalah terpenoid yang lagi ngobrol. Buat kita sih wangi ya, tapi buat tumbuhan itu adalah bahasa. Aroma ini bisa jadi sinyal minta tolong buat manggil predatornya hama, atau bisa juga jadi papan peringatan, dilarang masuk, yang beracun buat serangga. Dan yang terakhir, ini dia unit pasukan khususnya, alkaloid. Kalau yang tadi itu lebih ke pertahanan pasif, yang ini senjata serang aktif. Senyawa ini seringkali berupa neurotoksin, racun saraf, yang dirancang khusus buat melumpuhkan atau bahkan membunuh penyerangnya. Jadi kalau fenolik itu perisai dan terpenoid itu sistem alarm, maka alkaloid ini adalah pasukan elitnya yang bersenjata lengkap. Oke, dan ini poin yang paling penting dari semua ini. Jangan sampai salah paham. Semua senyawa keren ini, kafein di kopi kita, nikotin, antioksidan di teh, itu semua nggak dibuat-buat kita. Tumbuhan itu sama sekali nggak peduli kita ngantuk atau pusing. Mereka menciptakan semua ini cuma buat satu tujuan, perang. Perang melawan jamur, bakteri, serangga, dan hewan pemakan tumbuhan. Ini murni soal bertahan hidup. Titik. Kita udah lihat isi gudang senjatanya kan? Nah, sekarang waktunya kita lihat produk-produk ini beraksi di lapangan. Yuk kita keluar dari pabrik dan langsung menuju ke medan perangnya. Sebuah perang kimia sunyi yang terjadi di setiap jengkal kebun, hutan, dan ladang di seluruh dunia. Strategi pertamanya, bikin diri lo nggak enak dimakan. Ini namanya strategi anti-fiden. Dan jagoannya di sini adalah tanin. Prosesnya simple tapi jenius. Pas seekor hewan, misalnya rusa, gigit daun, tanin di daun itu langsung bereaksi sama protein di air liur si rusa. Hasilnya, sensasi kering dan sepet yang gak enak banget. Kebayang gak sih, kayak makan pisang yang masih hijau banget? Pesannya jelas, udah sana cari makanan lain. Misi pun berhasil. Kalau rasa gak enak aja gak cukup, tumbuhan bakal pakai cara yang lebih kejam. Racun murni. Kita minum kopi di pagi hari biar melek kan? Nah, kafein itu sebenarnya adalah pestisida alami. Buat serangga kecil yang nekat mau makan biji kopi, dosis kafein itu bukan bikin semangat.
Itu adalah neurotoksin mematikan yang langsung merusak sistem sarafnya. Beda banget efeknya kan? Dan perang ini nggak cuma terjadi di atas tanah loh. Beberapa tumbuhan itu sampai melepaskan senjata kimia ke dalam tanah di sekitarnya. Tujuannya buat ngehambat pertumbuhan tanaman lain yang jadi pesaing. Ini kayak perang parit versi tumbuhan, buat memperebutkan air dan nutrisi. Oke. Dari tadi kita ngomongin soal perang, pertahanan, racun. Tapi, disinilah ceritanya jadi super menarik dan agak aneh. Karena di tengah drama evolusi ini, tiba-tiba muncul pelanggan yang nggak disangka-sangka buat semua produk pertahanan ini. Dan pelanggan itu adalah kita, manusia. Konsepnya begini, selama jutaan tahun, tubuh nenek moyang kita itu berevolusi buat bisa nguping sinyal-sinyal kimia di alam. Jadi waktu sebuah tumbuhan lagi diserang hama atau kekeringan, dia akan stres, dia panik. Produksi senyawa pertahanannya langsung digenjot. Nah, pas kita makan tumbuhan yang lagi stres itu, tubuh kita ternyata ikut mendengarkan sinyal bahaya tersebut. Konsep ilmiahnya ini keren banget, namanya xenohormosis. Coba bayangin deh, ini tuh kayak kita lagi di rumah, terus dengar alarm kebakaran dari rumah tetangga. Kita mungkin nggak lihat apinya, tapi kita dengar alarmnya. Apa yang kita lakuin? Pasti langsung waspada kan? Siap-siap. Nah, sel-sel kita juga melakukan hal yang sama. Molekul stres dari tumbuhan itu fungsinya kayak alarm tetangga. Saat kita dengar sinyal itu dan langsung mikir, wah lingkungan lagi nggak baik-baik aja nih. Terus mereka langsung mengaktifkan sistem pertahanan dan perbaikan internalnya sendiri. Kerennya kita seolah-olah ngehack sistem pertahanan tumbuhan buat keuntungan kita. Nah, ini membawa kita ke kesimpulan akhir tur kita. Dan ini benar-benar bisa mengubah cara kita memandang makanan. Kita kan terbiasa ngelihat makanan itu cuma sebagai kalori, sebagai bahan bakar buat tubuh. Tapi perspektif ini nunjukin hal lain. Makanan itu bukan cuma energi, makanan adalah informasi. Setiap gigitan yang kita makan itu sebenarnya adalah transfer data molekuler kuno dari tumbuhan ke tubuh kita. Jadi, coba kita rangkum sebentar ya. Senyawa fenolik yang tadinya buat ngelindungin tumbuhan dari matahari, buat kita bisa jadi antioksidan yang melindungi sel. Terpenoid yang fungsinya ngusir hama, buat kita bisa jadi zat anti radang. Dan alkaloid yang jadi racun mematikan buat serangga, kalau dosisnya pas, malah jadi dasar buat banyak obat-obatan modern yang menyelamatkan nyawa. Jadi, lain kali kalian melihat selai daun, coba deh inget ini. Itu bukan cuma sekedar benda hijau. Itu adalah sebuah naskah kuno. Sebuah perpustakaan kimia yang isinya catatan evolusi jutaan tahun. Semuanya ditulis dalam bahasa molekuler yang sangat rumit. Dan bagian yang paling serunya, kita ini baru aja mulai belajar cara membacanya.